Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT dan tak lupa untuk selalu berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, pagi hari ini kita kembali untuk mendapatkan kajian ilmu dan sekaligus kita bersama-sama saling bersilaturahmi. Dan selamat datang juga untuk keluarga besar dari Forum Kajian Dakwah Alumni Universitas Trisakti Palembang. Alhamdulillah hari ini adalah pertemuan kedua kita. Kalau bulan lalu kita sempat berkumpul bersama di sini untuk pertemuan perdana. Mudah-mudahan kajian ilmu ini akan terus bisa menyambung tali silaturahmi kita semuanya. Amin ya Allah. Hadirin yang dimuliakan, dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, wahai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Mudah-mudahan hari ini kita bisa mendapatkan pembelajaran yang lebih banyak lagi untuk membuat ke depan apa yang tadinya kita masih ragu atau yang belum kita ketahui bisa membuat kita menjadi lebih paham, lebih tahu, dan yakin untuk menjalankan semua apa yang dianggap baik yang harus kita kerjakan dan membuat kita benar-benar bisa yakin. Kembali bersama Ustadz Haji Yurzan Jaldi Alsi, dan hari ini kita akan membahas tentang fikih sholat. Untuk itu kepada Ustadz dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Kembali di waktu duha yang luar biasa ini Allah pertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman wal Islam. Semoga seluruh aktivitas kita dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan itulah menjadi amal soleh di sisi Allah. Allah ampunkan dosa-dosa kita, Allah kabulkan pinta dan hajat kita, dan pada akhirnya semua kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah, diperkumpulkan bersama keluarga, sahabat, guru-guru kita, wabil khusus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya ibadah yang tidak bisa digantikan dengan apapun adalah sholat. Ketika seorang hamba tidak mampu lagi berpuasa, maka dia ada fidyah. Ketika seorang hamba tidak bisa haji, maka gugurlah kewajiban hajinya. Ketika seorang hamba itu tidak bisa menunaikan zakat, maka gugurlah kewajiban zakatnya. Tapi sholat, apapun kondisinya, walaupun bagaimanapun, maka tetap wajib mendirikan sholat. Walaupun sholat itu nanti dikerjakan bukan pada waktunya yang disebut dengan qadha. Ya. Ada orang sakit, tidak bisa berwudu tanpa wudu. Tidak bisa wudu, tidak bisa tayamum tanpa wudu dengan tayamum. Ustadz, kami tidak bisa ganti pakaian, cuma inilah pakaian ada dan pakaian itu najis. Sholat dengan pakaian najis. Ustadz, tidak bisa. Kami tidak ada pakaian. Ya, umpamanya terkurung di satu tempat tanpa busana, maka sholat tanpa busana. Tidak bisa berdiri, duduk. Tidak bisa duduk, berbaring. Tidak bisa berbaring. Tidak bisa gerak dengan isyarat mata. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Tidak bisa mengucapkan dalam hati. Tidak bisa dengan ingatan. Kalau semuanya tidak bisa, berarti dia sudah bermasalah. Kan begitu. Maka tidak ada lagi sholat. Kemudian ustadz kami diimpus. Tidak bisa melakukan apa sama sekali. Tetap wajib sholat. Ustadz kami seorang dokter. Terus sebelum maghrib kami sudah mulai operasi. Ternyata operasi itu sampai waktu Isya juga belum selesai. Tengah malam jam 10 malam atau jam 12 malam baru selesai. Bagaimana maghribnya? Tetap wajib sholat. Tapi statusnya qadha. Ya, tidak ada alasan tidak sholat. Maka sholat tidak bisa diganti dengan sedekah. Kata tidak apa-apa sedekah baik biar sholat kau diampun tidak. Kenapa? Karena hadisnya begini. Man nama au nasiya au ghafala an sholatin fal yusalliha idza dzakaraha la kafarata shalah illa biha. Siapa yang tertidur, terlupakan, terlalaikan, kaget bela. Kita masih acara, kaget bela. Kita masih kondangan, kaget bela. Lewat, itu namanya lalai. Maka hendaklah dia sholat ketika dia ingat. Wajib. Kapan? Besok siangnya, besoknya, sebulan lagi, 2 bulan lagi. Tetap wajib sholat. La kafarata shalah illa biha. Tidak ada kiparan sholat, penebus sholat kecuali dengan sholat. Bukhari, Muslim, Abi Daud. Ya, itu keterangannya. Nah, yang sudah sholat saja itu masih banyak. Salah satu ibadah yang banyak diperhatikan Rasul, baik ketika sahabat sedang sholat, bahkan ketika sedang sholat diperbaiki, ya adalah sholat. Dalam hadis Rasulullah SAW riwayat Ibnu Majah, dakhala Rasulullah fadhal rajul. Rasul masuk ke dalam masjid. Lalu tiba-tiba ada salah seorang laki-laki masuk. Fasalla raka'ataini. Lalu laki-laki tadi sholat 2 rakaat. Dan Rasul berada di pojok. Yarmuquhu. Selama sholat laki-laki tadi diperhatikan oleh Rasul. Sampai selesai sholat lalu menemui Rasul. Assalamu alayka ya Rasulullah. Dijawab oleh Rasul. Wa alaikas salam. Sholli. Fa innaka lam tusolli. Sholat. Sesungguhnya engkau belum sholat. Ya. Summa sholla kama fa'ala. Lalu dia sholat sebagaimana di awal tadi dia sholat. Sampai 3 kali. Setiap selesai sholat melakukan hal yang sama. Menemui Rasul, mengucapkan salam. Lalu kembali diperintahkan untuk sholat. Sampai 3 kali. Akhirnya dia menyerah. Ya Rasulullah, innama ana basyarun usi wa akhti. Duhai Rasul, aku ini manusia biasa. Ada kadang kalanya ada benernya, ada salahnya. Alimni ya Rasulullah, duhai Rasul, ajarkan aku bagaimana sholat itu yang sesuai dengan aturan. Ajal kata Rasul, tentu. Apa kata beliau? Idza qumta ila sholati fakabbir. Jika kau sempurna berdiri baru kau takbir. Summa qra' ma tayassara ma'aka minal Fatihah aw minal Qur'an. Dalam satu riwayat disebutkan bacalah semampumu daripada Al-Qur'an. Dalam riwayat lain disebutkan semampumu daripada surah Al-Fatihah. Terus nanti sampai kepada salam. Artinya apa? Kenapa laki-laki tadi diperintahkan untuk mengulang sholatnya? Padahal dia sudah sholat. Ternyata sholatnya tidak memenuhi standar aturan yang sudah ditentukan. Ada aturannya. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah. Maka untuk kita biar bisa tahu. Apakah sholat kita ini sudah benar atau belum adalah ilmu tadi. Makanya nanti ada namanya syarat sah sholat, ada syarat wajib, ada syarat sah, ada rukun sholat, ada namanya tadi sunnah sholat, ada yang membatalkan sholat, ada makruh sholat. Syarat itu sesuatu yang wajib dipenuhi sebelum pelaksanaan sampai pelaksanaan namanya syarat. Itu syarat. Contoh, berarti syarat ini harus dipenuhi dulu sebelum sholat. Dan syarat ini tetap terjaga sampai sholat selesai. Syarat ada 2. Ada namanya syarat wajib, ada namanya syarat sah. Syarat wajib, ketika orang-orang memenuhi syarat ini, berarti dia wajib sholat. Maka yang nanya, aku ini wajib tidak sholat? Syaratnya ketemu dulu. Ya, maka syarat yang pertama,
orang wajib sholat adalah Islam. Artinya kalau dia non Muslim, dia tidak ada wajib. Kata kewajibannya bukan Islam kok. Ya, ini dibebankan untuk umat Islam. Ya. Kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah, setelah Islam adalah baligh. Insya Allah yang sila baligh kalau apa nih? Bukan lagi baligh. La uzur. Ya. Nah, baligh pun artinya ketika dia sudah baligh Islam, baligh, maka wajib sholat. Berarti kalau tolak ukurnya kalau wanita, kalau dia sudah datang bulan. Karena datang bulannya kan beda-beda. Ada umur 9 tahun, ada 11 tahun, ada 12 tahun. Bahkan ada yang sudah kuliah juga belum uzur. Ustaz tahu dari mana? Saya ini kan ngajar fikih. Tidak hanya orang tua atau juga santri. Biasa saya tanya, uzur belum? Belum. Kapan kau mulai uzur? Mulai kuliah. Ya kan? Lah berarti apakah itu tolak ukurnya ketika kuliah? Nah, maka ketika dia sudah uzur umur 9 tahun, kalau dia belum 9 tahun, belum dihitung. Dalam hitungan Hijriah. Usianya baru 8 tahun, 1 hari lagi mau 9 tahun. Lalu mohon maaf, dia melihat darah di kemaluannya untuk cewek. Ustadz balik belum? Belum. Kenapa? Karena usiamu kurang 9 tahun. Tapi kalau 10 tahun, 11 tahun, lalu dia sudah datang bulan, maka berarti dia kategori balik. Maka ketentuan syariat itu berlaku untuk dirinya. Ketika ternyata 9 tahun belum keluar, maka kalau cewek adalah 13 tahun. Dia haid tidak haid, maka 13 tahun itu kategori mukallaf. Dia sudah terkenai beban sholat tadi dan ibadah yang lainnya, yang wajib. Cowok ketika dia sudah mimpi mengeluarkan sperma, maka dia sudah wajib. Tapi ternyata umur 13 juga belum, umur 14 belum, maka umur 15 itu kategori dia sudah kategori balik, walaupun dia belum mimpi. Makanya orang bertanya, Ustadz definisi anak yatim itu apa? Bukan yatim bun ya, anak yatim. Kalau yatim saya yatim, Reza ya yatim. Yatim itu kalau untuk manusia ya, man mata abuhu, bapaknya yang meninggal dunia, bukan berlari. Meninggal. Ya. Kalau untuk hewan ibunya yang meninggal. Itu namanya ya yatim. Anak yatim, anak yang belum sampai baligh. Berarti maka dibatasi. Batasnya 15 tahun. Lebih 15 tahun bukan lagi anak yatim. Maka kalau ada bantuan ini untuk siapa? Anak yatim. Maka yang berhak adalah usianya jangan lebih 15 tahun. Kalau kita niatnya untuk anak yatim, ya. Dan kemudian yang berikutnya balik, ya. Setelah balik apa? Setelah balik udah Islam balik wajib belum? Maka syarat yang berikutnya terpenuhi enggak? Apa itu? Berakal. Berakal ini bunda bukan termasuk gilo, dah. Contoh orang pikun tuh kan tidak gilo. Cuma pikun yang sangat ada bunda kaget. Contoh dia ini sholat zuhur. Belum waktu zuhur, dia lah ngomong zuhur. Kaget sudah sholatnya itu 2 rakaat. Katanya lah, sudah. Ya kan? Kaget, sholat lagi. Jangan dimarahi bun. Biarlah. Turut tiba. Doa usah, oh ma belum ma. Ini nih, doa usah, biarlah. Kenapa? Orang semacam ini sudah tidak wajib lagi sholat. Termasuk ibadah yang lain. Gugur dia. Kenapa? Akalnya bermasalah. Menarik sekali. Islam itu tidak ngono ke gilong. Ya kan? Kenapa? Tidak semua orang akalnya rusak itu bergilong. Nah. Ya tadi, pikun itu kan tidak gilong. Jadi kadang-kadang ada orang, Ustadz mana lah ibu aku ini. Lah pening aku. Dikatakan belum masih juga. Saya bilang sudah pikun. Uzur. Bagaimana? Turuti baik. Berdosa? Tidak. Akalnya sudah bermasalah. Orang stres. Makanya pun ada orang gila, orang stres tidak boleh jadi imam. Tidak sah. Ya dia beda kata kewajiban. Ya kan? Siapa tahu dia stres.
Jadi imam, memang dia pacak maco. Ngerti. Cuma pas dia jadi imam, kumat dia. Nah, rusak ini. Ya. Maka orang yang begitu tidak bisa jadi. Ya. Jadi, nah, ketika syarat itu terpenuhi, maka orang semacam itu wajib sholat. Berarti Ustaz, kalau kami sudah terpenuhi wajib. Berarti Ustaz, kalau kami ada gawe tidak sholat, berdosa. Dosa. Itu wajib, artinya ketika wajib dikerjakan. Ustaz, aku ini boleh tidak sholat? Ngapo? Aku ini Islam. Balik. Berakal. Wajib. Ustaz, tapi kan lagi haid. Itu lain. Itu masuk syarat lain. Artinya begini Bunda. Kalau ada wong, nah kami ini tidak pacar, banyak ini. Kaget belah. Berdosa. Artinya dia meninggalkan sholat. Makanya kalau ada anak-anak, dia tidak sholat, berdosa. Ya tidak lah. Kenapa? Dia tidak wajib. Nyambung ya? Nah, yang berikutnya ada namanya syurutus sihah. Syarat sah. Nah, ini penting Bun. Kalau wajib insya Allah kita sudah memahami. Syarat sah ini adalah sesuatu jika syarat ini tidak terpenuhi, bukan seluruhnya Bun ya, salah satu saja tidak terpenuhi, maka sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Makanya beda Bun, batal dengan tidak sah beda. Ya, batal itu belum tentu dia. Contoh, ada orang ninggalkan rukun. Sah tak? Akan dilihat. Kalau dia sengaja nambah rukun, jadi batal. Lain ya. Kalau sah ini berarti sholatnya sah atau tidak. Maka yang pertama, yang menjadi tolak ukur syarat sah daripada pelaksanaan sholat. Ya. Yang pertama adalah, jelas ya, muslim pasti. Artinya kalau ada muslim, Ustaz, ada tak yang muslim itu bisa sholat? Ada dia. Bacanya bisa, dia dan sebagainya. Bahkan kami itu ada majelis non muslim gabung terus dia. Ya, tidak pernah dia hadir. Cuma ketika acara dia tidak melek. Tapi ketika majelis semacam ini, tahu dia rukun sholat, cara sholat, bacaan sholat, tahu dia. Ya, maka yang pertama muslim, Islam. Yang kedua adalah dukhulul waktu, tahu masuk waktu. Makanya Bun, azan, qomat itu tidak masuk syarat. Wong kadang kaget sholat belum azan, kan gitu kadang-kadang. Bukan.